Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kembali hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca Mazmur pasal yang ke-25. Saudara bisa membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perikopnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Saya akan mengajak kita khusus untuk melihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, Daud menyadari bahwa dia banyak kali menyakiti hati Tuhan. Dia banyak sekali melakukan pelanggaran. Dia sering kali melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tahu bahwa Tuhan tidak menghendakinya. Makanya Mazmur ini penuh dengan doa permohonan, doa minta pengampunan dari Tuhan, doa mohon kasih karunia, doa mohon tuntunan. Kenapa? Karena pemazmur menemukan begini, yang membuat dia kadangkala melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki adalah karena dia menyadari begini, yang tuntun hidupnya, yang pimpin hidupnya, yang bimbing langkah-langkahnya bukan Tuhan. Ketika dia melihat bahwa dirinya, egonya, keinginan-keinginan manusiawinya yang menuntun langkah-langkahnya, maka yang terjadi adalah dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dengan sungguh hati dalam Mazmur pasal yang ke-25 ini, pemazmur minta Tuhan tuntun langkahnya, Tuhan bimbing langkahnya. Karena apa? Pemazmur tidak mau terjatuh lagi dalam kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang seharusnya tidak perlu dia lakukan. Oleh sebab itu, ayat yang kita baca hari ini, firman Tuhan katakan, Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Untuk mendapatkan tuntunan Tuhan, untuk melihat Tuhan membimbing langkah-langkah kita, maka yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kenapa Tuhan mau menuntun orang-orang yang rendah hati? Cuma orang-orang yang rendah hati yang akan dituntun oleh Tuhan. Karena buat saya begini, bahwa ketika Tuhan menuntun orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang rendah hati tidak akan pernah melakukan perlawanan. Orang yang rendah hati artinya orang yang siap mengikuti apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan inginkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa dia lemah, dia nggak punya kekuatan untuk berjalan, untuk melangkah sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah diajar. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, Tuhan mau menuntun orang yang rendah hati di dalam jalannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan begini. Kalau Tuhan tuntun langkah kita, kalau Tuhan bimbing langkah kita, perjalanan kita akan dibawa kepada kasih setia dan, kata firman Tuhan ayat yang ke-10, kasih setia dan kebenaran. Kalau kita lompat ayat yang ke-13, kita akan menemukan begini. Ujung dari kalau Tuhan membimbing langkah kita adalah kita akan melihat kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dosa membuat hidup kita nggak pernah bahagia. Seberapa banyak yang kita bisa dapat dalam kehidupan kita, setinggi apa yang kita bisa capai, tetapi kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, tidak akan pernah membuat kita bahagia. Kebahagiaan cuma kita dapat kalau kita izinkan Tuhan menuntun langkah kita. Hari ini kita yang memilih, kita yang memutuskan. Apakah kita mau dituntun oleh Tuhan? Jalan yang Tuhan siapkan adalah kasih setia dan kebenaran, yang ujungnya adalah kebahagiaan. Atau kita masih mau ingin jalan dengan kekuatan kita, dengan ego kita, dengan kesenangan kita, dengan hawa nafsu kita, dan saya percaya semua akan mendatangkan upah bagi setiap kita. Berjalan dengan Tuhan kita akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi berjalan dalam ego, dalam kehendak, dalam hawa nafsu kita sendiri akan membawa kita kepada kehancuran. Kita yang memilih hari ini, saya berharap, saya berdoa, kita memilih seperti pemazmur, katakan, Tuhan mari tuntun langkahku, Tuhan mari bimbing langkahku, supaya aku tidak salah berjalan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu, kami menyadari bahwa kadang-kala yang membuat kami gagal untuk mengikuti Tuhan, mengikuti kebenaran Tuhan adalah karena kami jalan dengan kekuatan kami sendiri, kami jalan dengan ego kami jalan dengan hawa nafsu kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah melihat kebahagiaan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang ingatkan lagi setiap kami Tuhan, bahwa kami perlu dituntun oleh Tuhan setiap hari, kami perlu dibimbing oleh Tuhan setiap hari, karena kami percaya jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kalau kami berjalan di dalam jalan kasih setia dan kebenaran, kami pasti akan bahagia. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini.
terus bicara buat setiap kami, biar setiap saat, setiap waktu kami terus menyerahkan hidup kami. Kami jadi orang yang rendah hati, mau diajar, menyadari bahwa kami lemah, kami nggak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan kami. Tolong kami Tuhan, bawa kami di jalan-Mu, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.